Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ya, jadi firman Tuhan ini saya beri judul kegagalan yang fatal. Saya percaya almarhum Agus, dia sekarang sudah bersama-sama ya dengan Bapa, dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Dia sudah berada di pangkuan Bapak Abraham. Artinya Agus atau almarhum Agus bersama-sama dengan Bapak Abraham, dipermuliakan oleh Tuhan bersama-sama dengan Bapak Abraham. Saya kalau ingat terakhir Agus masuk rumah sakit ya, kami yang bawa temani dia sampai di ICU, dan sebelum ada tindakan dokter kami berdoa bersama. Saya dengar perkataannya almarhum terakhir kali. Dia berkata, "Tuhan, tolong saya." Saya dengar jelas dan saya renungkan, Tuhan, dia sudah berdoa. Tetapi inilah cara Tuhan menjawab doanya. Amin. Tuhan jawab dengan cara yang terbaik. Tuhan mau dia nggak menderita lagi. Sebab sewaktu dia ada di dalam dunia, dia mengalami hal yang bagi kita ini adalah penderitaan. Memang dia menderita sakit. Dia mengalami sakit penyakit. Ya. Tetapi makna atau teladan yang dapat kita tarik baik dari kisah Lazarus, saya baca, saya renungkan ya. Sama dengan almarhum Agus, mereka bertahan dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, artinya ya, bertahan sampai langkah yang terakhir. Dan kita yang ada di sini nggak bisa ke sana. Kalaupun kita rindu ke Agus almarhum, saya mau ketemu, nggak bisa. Kata firman Allah, ada jurang yang tidak dapat ya kita untuk ke sana. Jurang yang memisahkan, nggak bisa Agus datang pamit lagi kepada keluarga, nggak bisa. Tidak ada. Nah, kenapa Agus ya yang saya percaya dia sekarang berada di pangkuan Bapak Abraham atau dipermuliakan oleh Allah bersama-sama dengan Bapak Abraham? Kenapa Lazarus ada di sana lebih dulu? Karena mereka setia sampai langkah yang terakhir. Contoh dalam Alkitab, orang yang kaya ini lupa diri. Ya, saya berkhotbah untuk kita semua, amin. Amin. Lupa diri. Dia menggunakan kekayaannya sehingga kekayaan itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Dia berfoya-foya, dia hidup dengan kemewahannya, dia tidak takut akan Tuhan. Dia lupa berdoa. Lazarus memang dia menderita, dia sakit, ya. Dia jadi miskin karena sakit, ya. Oleh karena itu dia nggak bisa bekerja, jadi pengemis. Tetapi dia tetap setia dalam kesakitan itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan selamatkan. Tuhan punya cara untuk mempermuliakan dia. Yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur, yang selalu setia dalam keadaan susah. Tetapi tentu kita tidak bisa meneladani mengambil teladan dari kemiskinannya. Ya, kita bersyukur dia miskin tapi dia tetap setia. Tapi kita yang ada, kita harus berjuang. Menjadi teladan bagi kita ada satu oknum lagi, yaitu Bapak Abraham. Dia setia, dia kaya, tetapi dia menjadi Bapak rohani, Bapak orang segala beriman. Kita harus setia, berjuang, berhasil. Kata Bapak Gembala kita, apa yang kita peroleh kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup, mari tinggalkan cara-cara yang mungkin cara-cara itu akan membawa kita, ya, tidak bersama-sama dengan Lazarus, iya kan? Jadi di kisah ini ada 8 orang. Dari 8 orang yang diceritakan hanya 2 yang selamat, yang masuk surga. Yang 5 kemana? Termasuk yang orang kaya tadi. 6 maksudnya. Kan si kaya dan 5 saudaranya. Banyak yang terpanggil, sedikit Terpilih. Kenapa? Karena mereka setia.
dipanggil tetapi lupa diri karena segala kemewahan, kekayaan. Tetapi kalau kita mau terus melekat kepada Tuhan, akhir hidup kita akan reuni bersama-sama dengan mereka yang sudah mendahului kita dalam kerajaan sorga yang kekal. Banyak jalan menuju sorga, tapi iman Kristiani hanya Yesus Kristus yang bisa bawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Tanpa Dia, iman kita berkata, firman Allah berkata, kita tidak ada di sana. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa bawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Tetap setia, kita akan menyaksikan, ya. Nanti kalau sudah waktunya, semua lagi antri, kita akan berjumpa dengan orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Amin. Itu iman kita. Tetap setia sampai langkah yang terakhir. Tuhan berkati kita semua. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap setia sampai langkah yang terakhir. Berkati keluarga yang ditinggalkan, juga mereka harus setia sampai langkah yang terakhir. Berjuang selama masih ada napas hidup. Diberkati untuk jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada pembaca.